Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, pada hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Orang-orang kudus adalah mereka yang telah diakui secara resmi oleh gereja atau dikanonisasi, dan para kudus lain yang belum dikanonisasi oleh gereja. Di dalam Gereja Katolik, devosi kepada para kudus dimulai sejak abad yang kedua. Pada saat itu, para kudus dihormati sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh telah bersekutu dengan Tuhan. Menurut catatan sejarah, Gereja Katolik memulai perayaan untuk semua orang kudus pada tanggal 13 Mei tahun 610. Ketika itu Paus Bonifasius yang keempat mengkonsekrasikan Pantheon di Roma dan mempersembahkannya kepada Bunda Perawan Maria. Lalu selanjutnya oleh Paus Gregorius yang ketiga dalam sebuah oratori di Basilika Santo Petrus, pesta semua orang kudus dipindahkan ke tanggal 1 November. Dan sejak saat itulah Gereja Katolik memperingati Hari Raya Semua Orang Kudus pada tanggal 1 November. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa di dalam Gereja Katolik terdapat devosi kepada para kudus? Gereja Katolik melakukan penghormatan kepada para kudus dalam rangka memuji dan memuliakan Allah. Orang-orang kudus dipuji dan dikagumi karena kemuliaan Allah. Kita mengagumi mereka dan hendak mengikuti teladan mereka untuk menjadi kudus. Itu sebabnya kita menjadikan para kudus itu sebagai perantara antara kita dengan Bapa di surga. Di dalam Gereja Katolik kita mengenal satu-satunya pengantara kita adalah Yesus. Sedangkan perantara kita sebagai manusia dengan Tuhan adalah para malaikat dan para kudus. Kita bersatu dengan mereka sebagai anggota dari satu keluarga besar yang kita sebutkan persekutuan para kudus. Saudara-saudari, bacaan-bacaan kitab suci pada hari raya hari ini mengarahkan kita untuk tetap berjalan dan berusaha di dalam kekudusan. Lalu muncul pertanyaan bagi kita, siapakah para kudus itu? Penulis kitab Wahyu dalam bacaan pertama pada hari ini memberikan kesaksian yang sangat baik tentang siapakah orang kudus itu. Aku melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Mereka terdiri dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka semua berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Senada dengan itu, surat Rasul Yohanes dalam bacaan kedua pada hari ini mengatakan bahwa orang-orang kudus adalah mereka yang akan melihat Kristus dalam keadaan yang sebenarnya. Rasul Yohanes meyakinkan kita semuanya, saudara-saudara yang terkasih, betapa besar kasih Allah yang dikaruniakan kepada kita, sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Maka sebagai anak-anak Allah, kita bertugas untuk berusaha menyucikan diri kita masing-masing sama seperti Dia suci adanya. Kita semuanya, saudara-saudari, diberikan kesempatan untuk menjadi kudus sama seperti para kudus yang kita puji dan kita hormati.
Dalam bacaan Injil pada hari ini, saudara-saudari, Yesus mengajarkan sabda bahagia kepada murid-muridnya. Mereka yang berbahagia adalah mereka yang miskin, mereka yang berduka cita, mereka yang lemah lembut, mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka yang murah hati, mereka yang suci hati, mereka yang membawa damai, mereka yang rela dicela dan dianiaya karena Yesus. Mereka inilah yang patut disebut bersukacita karena besarlah ganjaran mereka di surga. Sabda bahagia adalah ungkapan nyata diri Yesus bagi umat manusia. Maka orang yang mengikutinya patut dan semestinya menghayati sabda bahagia ini di dalam kehidupan mereka. Lewat sabda bahagia itu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus hendak memberikan teladan hidup yang memihak Allah, atau dengan kata lain, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sabda bahagia merupakan wujud hidup yang memihak Allah. Di saat manusia dewasa ini sering dan suka membangun hidupnya atas dasar uang, relasi, dan kemewahan, Yesus mengajak kita semuanya untuk memandang dunia dan kebahagiaan dari sudut pandang yang berbeda dengan sudut pandang dunia. Sebuah perspektif religius yang memampukan seseorang untuk melihat segala dinamika kehidupannya dari sudut pandang iman Kristiani. Saudara-saudari, hari ini kita merayakan pesta semua orang kudus. Orang kudus adalah orang-orang yang berbahagia. Orang kudus adalah mereka yang berhasil mendengar dan melakukan kehendak Tuhan dalam diri mereka. Orang-orang kudus adalah mereka yang telah memenangkan pertempuran antara kebaikan dan kejahatan dengan memihak kepada Tuhan. Mereka inilah yang berbahagia. Mereka memihak Tuhan atau hidup menurut kehendak Tuhan dan melaksanakan sabda bahagia Yesus. Para orang kudus bukan berarti selama hidup mereka tidak memiliki cacat, celah atau kesalahan. Sebagai manusia, mereka memiliki juga kecenderungan berdosa, kelemahan dan kekurangan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Namun, saudara-saudari yang terkasih, karena sentuhan rahmat Allah, mereka bertobat dan menata hidupnya secara baru, memihak Allah, mendengarkan dan melaksanakan kehendak Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, pesta semua orang kudus mengajak kita untuk mengikuti teladan para kudus dalam segala dinamika kehidupan kita, agar kita tetap mampu berpihak kepada Tuhan. Kita juga diajak untuk mendengarkan dan melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Semua usaha itu akan mengarahkan kita kelak bersekutu dengan para kudus dalam kemuliaan Tuhan dan di dalam kerajaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Allah merupakan pelita yang menerangi langkah kaki kita menuju kebahagiaan dan kekudusan. Berbahagialah kita yang berjalan di jalan Tuhan menuju kekudusan. Kita semuanya dipanggil untuk hidup bahagia dan hidup kudus. Semoga Tuhan
memberkati kita. Amin.